Adik-adik kelas 5 siang, selamat hari Minggu. Tante Inge mau ingatkan supaya adik-adik selalu rajin mengikuti ibadah online setiap hari Minggu. Dan jangan lupa membuat aktivitas seperti ini. Halo adik-adik, saya Tante Novi dari kelas 4 siang. Selamat beribadah online ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Halo, selamat pagi adik-adik kelas 4 pagi. Lama nggak ketemu ya. Versi berharap dari semua tetap sehat, tetap semangat untuk ibadah walaupun online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo, nama saya Alfreno dari kelas 6 siang. Kalian semua apa kabar? Semoga di rumah kalian tetap sehat-sehat semua ya. Yuk kita mulai bersekolah minggu pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, nama saya Matthew dari kelas 6 pagi. Selamat hari Minggu, jangan lupa Alkitabnya dibaca dan dibuka. Untuk selamat ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman semua, nama saya Kalsetena dari kelas 4 siang. Tetap semangat ya ibadah online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu ya, dadah. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan baik-baik ya. Bertemu lagi dengan Kak Reski di sini untuk kita sama-sama ibadah sekolah minggu. Sebelum mulai ibadah, kita berdoa dulu supaya Roh Kudus hadir memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhir. Kak Reski pimpin ya, kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas pimpinanmu. Engkau mengumpulkan kami kembali lagi pada hari ini untuk bersama-sama beribadah. Tuhan yang menolong, memimpin, semoga dari awal pertengahan hingga akhir ibadah kami bisa lancar dan kami bisa mendapatkan firman-Mu untuk kami gunakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian yang mengingatkan kita untuk rajin baca Alkitab dan juga kita rajin berdoa. Jadi walau cuma di rumah aja, jangan lupa untuk selalu memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya, lebih semangat, semuanya berdiri, ikutin gerakan Kak Reski ya, seperti itu. Oke, musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, Kak Reski mau tanya, siapa di sini yang suka curhat? Angkat tangan. Entah curhat sama teman, curhat sama mama, curhat sama papa, atau curhat sama kakak. Bagaimana rasanya kalau kita tuh selesai curhat? Apalagi kalau curhatnya habis ceritain tentang masalah, mungkin tentang nilai di sekolah,
tentang mungkin habis dapat pelajaran-pelajaran baru, belajar hal baru atau apapun itu, rasanya itu pasti plong kan, rasanya itu senang karena kita tuh habis cerita, kita habis curhat, ada yang mendengarkan kita. Jadi kita tuh senang, kita cerita. Tapi sekarang Kak Reski mau tanya, bagaimana caranya kalau kita mau curhat ke Tuhan? Ada yang tahu caranya? Ya, satu-satunya cara adalah dengan ini, dengan doa, dengan kita berdoa. Doa adalah cara kita berkomunikasi dan curhat kepada Tuhan. Kalau ada masalah, kita curhat sama Tuhan. Ya tentu kita masih harus terus curhat sama mama dan papa, harus tetap ya. Tapi yang paling penting adalah curhat sama Tuhan. Karena ketika kita curhat sama Tuhan, kasih Tuhan itu, dia akan menunjukkan jalan terang dan juga membukakan pintu yang lebar untuk kita lalui. Karena Tuhan adalah sahabat sejati kita. Kita angkat satu pujian sama-sama. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Ayat yang kedua, jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Nah, adik-adik, seperti yang Kak Reski bilang tadi tentang curhat kepada Tuhan, tentang kita berdoa kepada Tuhan, ada satu hal yang harus diingat, bahwa manusia itu adalah makhluk yang tidak sempurna. Manusia itu mudah bosan dengar curhat kita setiap hari. Tapi Tuhan itu tidak pernah bosan. Tuhan tidak mungkin bosan dengan dengar curhat kita, karena Dia itu malah senang kalau kita tuh curhat, kalau kita tuh datang padanya, kita ceritakan semua keluh kesah kita dalam doa. Karena Tuhan mau anak-anaknya selalu dekat padanya. Ketika berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus agar kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang baik, dan mana yang tidak berkenan kepadanya. Hari ini kita mau belajar dari Raja Salomo dalam doa untuk memohon hikmat kepada Tuhan. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk kita mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak
mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Halo adik-adik, ketemu lagi sama kakak. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti sehat-sehat saja kan? Adik-adik, jika adik-adik diperbolehkan untuk meminta apa saja, kira-kira adik-adik mau minta apa ya? Ada yang mau mainan baru kan? Atau adik-adik yang cewek mau pakaian yang baru yang bagus? Mungkin adik-adik juga ada yang mau kuota unlimited setahun. Atau adik-adik ada yang mau Nintendo Switch dengan game Animal Crossing. Tapi kakak tahu nih, yang adik pengen pasti yang kayak gini nih. iPhone 11, PS5, like dan subscribe dari ribuan orang. By the way, adik-adik, ada satu toko Alkitab yang luar biasa loh adik-adik. Dia minta sesuatu kepada Tuhan, tapi lain daripada yang lain. Apakah itu? Penasaran kan? Kita sama-sama dengerin cerita kita hari ini daripada di luar kehujanan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Om Daud berharap kalian sehat selalu ya. Oh iya adik-adik, tadi kita sudah saksikan ya cuplikan mengenai permintaan-permintaan. Udah banyak ditawarkan asik-asik semuanya ya. Ada baju baru, ada mainan baru, ada kuota unlimited. Wah mantap itu. Ada Nintendo Switch, ada iPhone 11. Wah mantap itu ya. Ada PS5. Waduh semuanya asik-asik ya. Waduh kalau kita pikirkan, wah kita pasti mau tuh kita seperti itu dikasih ya. Nah, namun apakah yang kita inginkan itu sudah seturut dengan kehendak Tuhan atau hanya sekedar kesenangan kita yang kita pikirkan? Nah, apa yang Alkitab katakan mengenai hal itu? Yuk, namun sebelum kita lebih lanjut, kita berdoa dulu. Ya, yuk kita doa dulu sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Baik kami merasa sukacita maupun kami merasakan dalam kesulitan. Namun kami percaya ada tangan kasih-Mu yang selalu memimpin hidup kami. Tuhan Yesus, bentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tolong pimpin dengan Roh Kudus Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan boleh sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pimpin dari awal sampai akhir. Biarlah apa yang kami pelajari itu boleh kami jalankan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, yuk kita siapkan Alkitab kita. Kita siapkan dari bagian Alkitab kita 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15. Nah, sebelum
kita memulai pembacaan firman Tuhan, mau tanya minggu lalu, cerita minggu lalu. Ada yang ingat siapa yang mengurapi Salomo menjadi raja? Ya, Imam Sadok dan Nabi Nathan. Nah, waktu Salomo diurapi menjadi raja, usianya masih sangat muda. Dan nama Salomo itu sendiri dalam bahasa Ibrani berarti damai. Walaupun Salomo sudah diangkat menjadi raja, ia tetap rendah hati dan mau ngasih Tuhan dalam hidupnya. Dengan cara apa? Yuk kita sama-sama sekarang baca Alkitab ya. Doa Salomo memohon hikmat. Lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan korban ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan dirinya kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar, dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan, Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih muda dan belum berpengalaman, demikian hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung, tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar itu? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutus hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, hingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang telah kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjanjian bagi semua pegawainya. Ya, demikianlah firman Tuhan yang kita baca. Berbagai orang yang memelihara dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik, firman Tuhan yang kita baca hari ini, misal suatu peristiwa dimulai ketika Salomo memberikan korban bakaran ukupan di bukit pengorbanan di Gibeon, dan ada Tuhan yang hadir dalam mimpinya. Dan ada satu pertanyaan Tuhan tanyakan kepada Salomo, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Nah, adik-adik, kalau kita mempunyai kesempatan seperti itu, apa yang kita akan minta? Mungkin adik-adik akan meminta sesuatu yang
adik-adik butuhkan, misalnya kesembuhan dari sakit, atau meminta badan yang senantiasa sehat, atau meminta seperti yang tayangan sebelumnya. Ya. Namun kita yakin Tuhan akan memberikan apa yang menurut pandangan Tuhan baik, dan Ia memberikan yang baik untuk kita, dan Dia akan memberikan sesuai dengan kehendaknya. Bagaimana dengan Salomo? Salomo baru saja diangkat menjadi raja dan usia masih sangat muda. Seorang raja yang baru naik tahta biasanya akan memikirkan bagaimana ia bisa mempertahankan kekuasaannya, bagaimana ia bisa menjadi kaya, bagaimana juga ia bisa memperoleh umur panjang untuk bisa menikmati kekuasaannya. Salomo sendiri menyadari bahwa ia masih sangat muda dan belum berpengalaman. Salomo juga menyadari bahwa ada suatu tanggung jawab besar yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu untuk memimpin bangsa Israel yang jumlahnya tak terhitung. Lalu Salomo berkata, ada satu hal yang dia minta daripada Tuhan, yaitu hikmat. Hikmat apa yang diminta daripada Tuhan? Yaitu hati yang faham untuk bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, adik-adik tahu apa artinya hikmat? Hikmat adalah suatu kemampuan untuk bisa memahami antara yang baik dan yang jahat, dan dapat memutuskan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kita saksikan yuk apa yang Salomo minta kepada Tuhan. Yuk kita saksikan ya. Salomo, mintalah apa saja yang kau inginkan, aku akan mengabulkannya. Ayahku, Daud, hamba-Mu, adalah orang jujur dan melakukan perintah-perintah-Mu. Kau mengangkat hamba-Mu ini sebagai penggantinya. Sekalipun usiaku ini masih sangat muda dan juga tidak berpengalaman, berikanlah aku kebijaksanaan yang kuperlukan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Nah, adik-adik, tadi kita sudah saksikan betapa bijaksananya Salomo meminta sesuatu kepada Tuhan. Lalu apa respon Tuhan atas Salomo? Tuhan melihat fokus Salomo tidak untuk kepentingan dia sendiri, tapi untuk kepentingan bangsa Israel yang dipimpinnya. Lalu apa kata Tuhan kepada Salomo? Tuhan berkata kepada Salomo, oleh karena engkau tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka Tuhan memberikan hati yang penuh hikmat dan pengertian, dan Tuhan menambahkan apa yang Salomo tidak minta, yaitu kekayaan dan kemuliaan. Nah, adik-adik, hingga tidak ada raja lain yang lebih bijaksana daripada Salomo. Nah, adik-adik, hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo dipergunakan Salomo untuk memutuskan perkara besar yang ada di kerajaannya. Adik-adik mau tahu perkara apa yang diputuskan Salomo? Pastikan adik-adik mengikuti firman Tuhan minggu depan. Ya, jangan lupa ikuti firman Tuhan minggu depan. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa belajar dari kehidupan Salomo yang penuh hikmat? Satu, kita bisa belajar dari doa Salomo yang tidak mementingkan diri sendiri. Demikian pula kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, hendaknya dalam doa-doa kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri, tetapi mau juga memikirkan orang lain, mau memikirkan kesulitan orang lain, dan yang berdampak untuk kebaikan orang lain. Kita juga bisa berdoa, kiranya Tuhan memberikan hati kita yang mau peduli kepada kesulitan orang lain. Kita juga mau berdoa, misalnya kita mau berdoa untuk teman kita yang dalam pergumulan, mau berdoa untuk sekolah kita, mau berdoa untuk gereja kita, mau berdoa untuk bangsa dan negara kita yang sedang berjuang melawan wabah pandemi COVID-19. Nah, itulah doa-doa yang Tuhan inginkan yang ada di dalam kehidupan doa kita. Kedua, dengan hikmat Salomo bisa memimpin bangsa Israel. Namun ada hikmat yang sejati, yaitu hikmat Allah
yang menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, adik-adik, bagaimana kita bisa melaksanakan hal itu ya di dalam kehidupan kita? Satu, senantiasa rajin dan mendengar firman Tuhan serta melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, senantiasa berdoa agar kita bisa hidup selalu dekat dengan Tuhan. Ini seperti pokok anggur dan carangnya. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya. Carang tidak bisa hidup bila tidak melekat pada pokok anggur, karena pokok anggur yang memberikan kehidupan kepada carangnya. Ketiga, senantiasa berdoa agar kita diberikan hati yang mau berserah kepada kehendak Tuhan daripada kehendak kita sendiri. Ini berarti kita berserah kepada kedaulatan Allah di dalam kehidupan kita, karena Dia mempunyai rencana yang indah untuk hidup kita. Keempat, mau belajar dari teladan Tuhan Yesus Kristus, karena Ia lebih berserah kepada kehendak Bapaknya daripada kehendaknya sendiri. Ini terlihat dari calon penderitaan agak lalu padanya, namun Ia lebih berserah kepada kehendak Bapaknya daripada kehendak sendiri. Penderitaan dan kematian yang Ia alami bukan karena kesalahan, tapi karena dosa kita yang ditanggung oleh Yesus. Nah, ayat hafalan kita diambil dari Lukas 22 ayat 42b. Lukas 22 ayat 42b. Tetapi bukanlah kehendakku yang menjadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang kita bisa belajar hari ini. Yuk, sekarang kita mau tutup, kita mau berdoa agar firman Tuhan itu yang kita belajar boleh kita jalani dalam kehidupan kita sehari-hari. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar. Terima kasih pimpinan Tuhan selama kami mendengar firman Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan supaya apa yang kami dengar boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah, adik-adik, habis ini kalian bisa menjawab kuis yang disiapkan oleh Kak Lili ya. Kalian jawab kuis ini. Oke, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye. Hai adik-adik, sekarang Kak Lili mau bertanya kepada adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik harus menjawab ya. Nanti di akhir Kak Lili kasih tahu jawabannya. Dalam waktu 5 detik saja, jadi kalian harus membaca dengan baik dan menjawabnya dengan benar. Soal yang pertama, apakah benar raja yang paling bijaksana dari semua orang adalah Raja Saul? Benar atau salah? Iya, pernyataan tadi itu salah. Yang benar itu Raja Salomo. Pertanyaan kedua, arti nama Raja Salomo dalam bahasa Ibrani. A. Sukacita, B. Damai, C. Taat, D. Berhikmat. Iya, arti dari nama Raja Salomo ialah damai. Semangat adik-adik, kita coba lagi ya. Pertanyaan terakhir, apakah benar hikmat yang sejati ada di dalam Kristus? Benar atau salah? Iya, jawabannya benar. Nanti adik-adik cek lagi ya 1 Korintus 2 ayat 7 dan 8. Adik-adik hebat sudah mengikuti Kak Lili untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Adik-adik, mama papa, mulai kebaktian online hari ini, adik-adik akan mengumpulkan uang persembahan. Nah, itu seperti yang difirmankan di dalam Roma 11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik, apa yang adik-adik miliki itu semua adalah dari Tuhan.
Oleh karena itu, adik-adik harus memberikan sebagian pemberian Tuhan itu untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Nah, bagaimana caranya? Adik-adik bisa membuat celengan. Nah, nanti kalian bisa mengumpulkan persembahan setiap ibadah online dan memasukkan persembahan kalian di dalam celengan tersebut. Nah, setelah kita bisa bertemu kembali di kebaktian onsite, kalian bisa mengumpulkan celengan tersebut kepada guru kelas kalian masing-masing. Nah, yuk kita lihat bagaimana cara membuat celengan tersebut. Untuk membuat celengan, kalian perlu siapkan barang-barang yang ada di rumah kalian yang berbentuk tabung ataupun box. Sebagai contoh, kaleng bekas biskuit, kardus bekas biskuit, atau barang lain. Tabung plastik bekas makanan, juga kotak bekas makanan. Untuk yang berbentuk box, cukup dibuka di bagian ujung, lalu sisakan hanya satu tutup saja. Lalu pada ujung dibuat lubang untuk tempat memasukkan uang. Lalu ditutup dengan isolasi. Setelah itu, bagian yang ada gambarnya kalian bisa tutup dengan kertas polos. Untuk yang berbentuk tabung, adik-adik siapkan satu lembar kertas, bisa kertas HVS atau kalau ada buffalo yang agak tebal lebih bagus. Adik-adik beri tanda sebesar bagian bawah dari tabung ini, sehingga didapatkan lingkaran di atas kertas putih. Adik-adik gunting di bagian luar dari lingkaran untuk nanti bisa ditekuk. Seperti ini. Lalu buat lubang di atas lingkaran ini. Di bagian tengah kira-kira panjang 5 cm, lebar 1,5 cm. Lalu lubangi pada bagian kotak ini. Kemudian kertas yang berlubang ini ditempelkan di atas kaleng. Lalu bagian yang sudah digunting bisa dilipat ke bawah. Lalu rekatkan dengan isolasi. Terus sampai semuanya menempel.
jadi celengan kita. Adik-adik bisa tutup bagian yang luar dengan kertas polos. Setelah dibungkus dengan kertas polos, kalian bisa hias dengan hiasan yang kalian punya di rumah, atau diwarnai dan diberi gambar. Contohnya seperti ini. Ini celengan yang sudah jadi dari kaleng biskuit. Kalian bisa tuliskan ayat hafalan tentang memberi persembahan. Yang ini adalah celengan dari wadah kue plastik. Tuliskan ayat hafalan. Setelah jadi, simpan baik-baik celengan kalian. Jangan lupa setiap hari Minggu diisi dengan uang persembahan. Selamat memberikan persembahan. Nah, mudah kan caranya untuk membuat celengan? Nah, selamat membuat ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, saat ini kita akan memberikan persembahan. Wah, gimana caranya kalau lagi online kita memberikan persembahan? Nah, anak-anak tentu ingat, minggu lalu anak-anak sudah membuat satu buah celengan ya. Buat apa gunanya celengan ini? Celengan ini gunanya untuk menyimpan persembahan anak-anak yang bisa dimasukkan ke dalam celengan ya. Nanti anak-anak bisa meminta uang kepada mama papa untuk memberikan persembahan. Nah, buat mama papa yang juga ingin memberikan persembahan, bisa menggunakan QR code yang tertera di layar. Nah, anak-anak tentu punya contoh celengannya seperti ini. Bisa ini, seperti ini, atau satu lagi kotak seperti ini ya, untuk dimasukkan uang persembahan. Yuk anak-anak, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyikan lagu Aku Bawa. Sudah memberikan persembahan, kita mau berdoa untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Anak-anak, kita ambil sikap berdoa, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan melalui Papa dan Mama. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini untuk dipakai bagi pelayanan di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo adik-adik, tadi kita sudah belajar tentang Salomo yang meminta hikmat kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan doanya. Adik-adik, kita juga bisa belajar berdoa seperti Salomo, mengungkapkan permohonan doa yang sesuai dengan kehendak Allah. Aktivitas hari ini kita akan membuat kantong doa. Caranya seperti apa? Yuk kita lihat videonya. Bahan-bahannya kertas HVS, pensil, penghapus, lem kertas, penggaris, alat warna, kertas kado motif sebagai opsi. Pertama-tama, kalian siapkan kertas dan bagi menjadi 3 bagian seperti ini. Tumpuk 3 bagian tadi menjadi 1 dan potong di bagian tengahnya. Kemudian kita akan mendapatkan 6 kotak seperti ini. Ambil 1 kotak, lalu buat garis 1 cm pada bagian atas dan bawah kertas. Kemudian lipat ke dalam.
lem bagian yang dilingkari, kemudian lipat kembali dan akan menjadi sebuah kantong. Nah, dari satu kertas kita bisa membuat sebanyak 6 kantong. Kantong tersebut kemudian ditempelkan pada kertas kosong. Lalu dapat kalian hias dengan kertas kado atau pensil warna atau apapun yang kalian suka. Sekarang kita akan membuat kertas isian. Siapkan kertas dan bagi menjadi 16 bagian seperti ini. Nah, ini adalah salah satu contoh kantong doa yang sudah dibuat. Kantong pertama isinya adalah doaku, kemudian isi nama kalian dan juga kelas kalian. Kantong ini gunanya untuk menaruh kertas kosong yang sudah kita buat tadi. Nah, taruh di sini. Kemudian sebelum memanjatkan permohonan doa kita akan memuji Tuhan dulu. Misalkan hari ini kita jangan lupa tulis tanggalnya ya adik-adik. Kita ingin mengungkapkan Tuhan Yesus yang baik. Kemudian taruh sini. Kemudian kantong ampuni aku, kita ungkapkan apa dosa kita hari ini. Misalkan terlalu banyak main game. Ampuni aku terlalu banyak main game. Kemudian kita panjatkan syukur kita hari ini. Misalkan kita diberikan makanan, kesehatan, keluarga yang baik, kita taruh di sini. Kemudian baru kita panjatkan doa untuk orang lain. Misalkan hari ini kita ingin berdoa untuk berkat bagi guru yang mengajar online dan juga kesembuhan bagi teman kita yang sedang sakit. Kita taruh di sini. Baru kemudian doa untuk kita. Kita memohon doa misalkan untuk semangat belajar online dan juga rajin baca Alkitab. Nah, kita taruh sebelah sini. Kita isi setiap hari, kemudian kalau kertasnya sudah habis, kita bisa membuatnya kembali seperti cara yang sudah tadi Kak Dera ajarkan. Nah, sudah di adik-adik, kakak yakin kalian bisa membuatnya. Dan jangan lupa hasilnya difoto dan dikumpulkan ke guru sekolah minggu. Semangat ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan, dan kita juga sudah melakukan aktivitas kita. Kita sudah belajar dari firman Tuhan hari ini tentang Raja Salomo yang berdoa untuk memohon hikmat dan juga mencari kehendak Tuhan. Seperti Salomo, saat berdoa, kita juga harus belajar untuk mendoakan orang lain ya. Hal ini sebagai bentuk kasih dan kepedulian kita juga kepada sesama kita, kepada orang lain. Adik-adik bisa belajar memulai untuk berdoa syafaat. Bisa ajak mama, ajak papa di rumah sama-sama untuk mulai berdoa syafaat. Misalnya nanti papa yang berdoa untuk kesehatan, mama mendoakan anak-anaknya, kamu doakan mama dan papa. Kita belajar sama-sama untuk berdoa syafaat bersama-sama. Nanti pasti sudah akan semakin terbiasa. Nah, sekolah minggu kita sudah mau selesai. Kita doa penutup. Kak Reski akan pimpin dalam doa ya. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pimpinanmu. Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir dalam ibadah sekolah minggu online pada hari ini. Semoga apa yang telah kami dengar melalui firman-Mu ya Tuhan bisa tertanam baik di setiap hati anak-anak sekolah minggu. Bisa belajar dari Raja Salomo tentang berdoa untuk memohon hikmat. Dan kami juga belajar untuk bisa mendoakan sesama kami ya Tuhan. Berkati setiap keluarga, anak-anak sekolah minggu agar selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan semangat untuk selalu memuji nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami kepadamu dalam nama anak Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya,
ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa adik-adik.